Shalom warga kerajaan, we are approaching Christmas. Dan karena itu saya sampaikan mulai minggu-minggu yang lalu, hampir 2 bulan ini tentang the prodigal father. Bapak yang terlalu baik, yang terlalu murah hati, yang terlalu tidak mengingat kesalahan. Tetapi itu cuma gambaran daripada God our Father in heaven. Karena itu saudaraku, mendekati Natal ini, ayatnya memang paling terkenal tentu saja Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih sang Bapa itu. Kasih Allah kepada dunia ini. Bukan kepada orang-orang tertentu, semua orang. Sehingga ia telah mengaruniakan yang terbaik dari dirinya. His unique son, the only begotten son, satu-satunya. Kalau kita punya 5, memberi 1 gampang. Tapi cuma 1, yaitu putranya. Supaya yang percaya kepadanya. Ada kata kunci di situ, percaya. Tidak binasa tapi beroleh hidup yang kekal. Saudara kasih Tuhan, usia saya 70 tahun. Ya. Kalau saya diberi usia 80 atau berapa, it's only a dot. Itu cuma sebuah titik. Karena begitu singkatnya dibandingkan dengan kekekalan. Sebab nama Tuhan El-Olam. El-Olam adalah the everlasting God. Dan dia datang untuk memberikan kembali hidup yang kekal pada manusia. Waktu manusia diciptakan di Taman Eden, manusia pertama tidak pernah direncanakan sakit, stres, tetapi hidup yang kekal dan selalu dalam komunion dengan Tuhan. Dan inilah berita Natal itu, ya. Sang putra akan lahir sebagai manusia biasa seperti saudara dan saya. Masa manusia dijadikan Tuhan? Bukan, ini Allah jadi manusia. Kalau manusia dijadikan Tuhan ya salah dong, ya. Tetapi karena begitu besar kasih Allah. First mention principle, in the beginning God. Waktu bumi kacau balau. Kalau saya lihat sekarang bumi ini benar-benar kacau balau. Gelap gulita, ya. Dan siapa yang dikirim? Firman-Nya. Dan rohnya melayang-layang di atas permukaan air. Waktu saya berbicara ini, firman ini kembali berbicara pada kita. Dia memanggil kita bukan cuma untuk diselamatkan, tetapi jadikan warganya dan diberikan hidup yang kekal. Sebab sang putra 17 berkata, bukan untuk menghakimi dunia. Sebetulnya memang God adalah, it's a judge, seorang hakim. Karena dia raja bukan? Tetapi ditawarkan, dia mengulurkan tangan untuk diselamatkan lebih dahulu. Tetapi supaya diselamatkan karena percaya. Hanya karena percaya. Puji nama Tuhan. Kiranya berita yang singkat ini menggugah kita semua. Dan bagi saya, justru malam Natal itu adalah malam saya dilahirkan kembali. 42 years ago. Wonderful. 42 tahun yang lalu. Dari hidup yang dalam kegelapan, hidup yang tidak ada harapan. Tuhan memberikan saya seperti yang janjikan Yohanes 10 ayat 10. Pencuri datang untuk mencuri, membunuh, membinasakan. Tetapi Kristus datang untuk memberikan kita hidup dengan segala kelimpahannya. Dan hidup yang dimaksudkan adalah Zoe. Zoe Aionion. Hidup kekalnya Tuhan yang tidak berkeputusan. Percayalah kepada sang putra. Ucap syukur. For the best father in heaven. In Jesus mighty name. Haleluya. Amin. Selamat pagi Jemaat Rock. Good morning semuanya. Selamat berjumpa kembali. Senang sekali Anda semua bisa bergabung dengan kami dalam ibadah pada hari Minggu ini. Mari saya undang semuanya untuk kita bangkit berdiri. Kita mau mulai ibadah kita. Kita naikkan puji-pujian. Allah kita adalah Allah yang sanggup. Mari kita deklarasikan dengan pujian berikut ini. Didengar telinga
kita adalah Allah yang sanggup. Kuasanya gak akan berubah dari dulu, sekarang, dan sampai selamanya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Woo. He is our King of Majesty. Mari kita naikkan puji-pujian lebih lagi. Amin. Mari saudara semua naikkan pujian ini. You know that I love you. You know that I want to know you so much more than I have before. These words are from my heart. These words are not made up. I will live for you. Devoted to you. Let's sing it. King of Majesty, I have one desire, just to be with you, my Lord. Just to be with you, my Lord. Jesus, you are the Savior of my soul. I want to know you so much more than I have before. These words are from my heart. These words are not made up. I will live for you. I am devoted to you. King of Majesty, just to be with you, my Lord. Just to be with you, my Lord. Jesus, you are the Savior of my soul. And forever and ever I'll give my praises to you. Let's sing Jesus. Just to be with you, my Lord. Just to be with you, my Lord. King of Majesty, I have one desire. Just to be with you, my Lord. Just to be with you, my Lord. Jesus, you are the Savior of my soul, yeah. And forever and ever I'll give my praises to you. Semuanya sing it, Jesus. Jesus, you are the Savior of my soul. And forever and ever I'll give my praises to you. And forever and ever I'll give my praises to you. Sekali lagi, and forever and ever I'll give my praises to you. Haleluya. Saudara, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini, mari kita tundukkan kepala. Kita mau berdoa kepada Tuhan. Tuhan, terima kasih Tuhan atas kebaikan-Mu Yesus, atas berkat rahmat-Mu Tuhan. Kamis kemarin kami merayakan Thanksgiving Tuhan.
di hari di mana kami mengucap syukur atas semua kebaikan-Mu Tuhan. Atas apa yang kami miliki ya Bapa, atas pemberian-Mu Yesus. Terus ingatkan kami Tuhan untuk kami selalu ya Bapa merendahkan hati kami Tuhan. Karena apa yang kami miliki di bumi ini Tuhan, itu semua berasal dari Engkau Yesus. Itu adalah anugerah-Mu Tuhan yang Engkau berikan, yang Engkau percayakan kepada kami. Ajar kami Tuhan untuk menjadi hamba yang setia Tuhan. Hamba yang taat Tuhan. Untuk kami bisa mengelola apa yang sudah Engkau percayakan kepada kami dengan sebaik mungkin. Baik itu keluarga kami, anak-anak kami, pasangan kami, pekerjaan kami, studi kami, semuanya Tuhan. Ajar kami, beri kami hikmat untuk kami bisa mengelola yang sudah Engkau percayakan dalam kehidupan kami dengan sedemikian rupa sehingga bisa membawa kemuliaan bagi nama-Mu Yesus. Terima kasih Tuhan. Pagi hari ini Yesus kami mau mengucap syukur Tuhan. Kami sadar Tuhan bahwa Engkau adalah Allah yang penuh dengan kuasa Tuhan. Engkau Allah yang mulia. Dan kami gak bisa Tuhan untuk melakukan semuanya sendiri Yesus. Kemana kami pergi Engkau ada Tuhan. Engkau adalah sahabat kami. Dan Engkau selalu bersama dengan kami Yesus. Terima kasih Tuhan atas semua pengorbanan-Mu Yesus. Terima kasih Yesus. Terimalah puji-pujian penyembahan kami pada pagi hari ini. Haleluya. Kemanakah aku dapat pergi, menjauhi roh-Mu yang suci, Kau sahabat, dan Kau dekat. Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaan-Mu, sungguh mulia dan berharga. Sungguh besar pengorbanan-Mu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang Kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah.
Jadikan aku indah yang kau pandang mulia, seturut karyamu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepadamu, taat dan setia kepadamu, Tuhan. Oh, jadikan aku indah yang kau pandang mulia, seturut karyamu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepadamu, taat dan setia kepadamu, Tuhan. Mari jemaat Tuhan naikkan pujian ini. Jadikan aku indah yang kau pandang mulia, seturut karyamu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepadamu, taat dan setia kepadamu, Tuhan. Jadikan aku indah yang kau pandang mulia, seturut karyamu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepadamu, taat dan setia, taat dan setia, taat dan setia, oh, taat dan setia kepadamu, Tuhan. Biarkan kami belajar taat dan setia kepadamu, Tuhan. Engkau yang jadikan kami ya Bapa indah seperti gambaranmu, Yesus. Engkau yang sudah ciptakan kami serupa dengan gambaranmu, Tuhan.
Ajar kami untuk bisa taat dan setia sepanjang hidup kami Tuhan untuk mengikuti-Mu Yesus. Tuhan terima kasih Tuhan atas kesempatan pada pagi hari ini di mana kami bisa berkumpul bersama, bisa beribadah bersama dengan saudara-saudara seiman kami Tuhan. Kebebasan kami untuk bisa memuji, memuliakan nama-Mu, mendengarkan firman-Mu Tuhan. Itu kami percaya adalah anugerah Tuhan. Terima kasih Engkau sudah mengundang kami Tuhan untuk datang, untuk menjadi anak-anak-Mu, untuk menjadi satu keluarga dalam kerajaan-Mu yang suci Tuhan. Terima kasih Yesus. Jika sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan, Engkau yang berbicara kepada setiap kami Yesus. Engkau tanamkan bibit firman-Mu ke dalam hati kami Tuhan, supaya bibit firman-Mu dapat berbuah dalam kehidupan kami Tuhan. Kami bisa menjadi garam dan terang bagi dunia ini Tuhan. Engkau berkati ya Bapak, Engkau urapi pembicara-Mu pada pagi hari ini Yesus. Biar apa yang keluar, yang diucapkan dari mulutnya Tuhan datang berasal dari Engkau saja Yesus. Terima kasih Tuhan, Engkau yang bekerja di tengah-tengah kami. Kami percaya Engkau adalah Allah yang hidup, Engkau Allah yang nyata, Engkau yang bisa mengubahkan kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tangan yang meriah untuk Tuhan kita. Anda dipersilakan duduk kembali. Happy Thanksgiving untuk kepada Anda semua. Mudah-mudahan Anda bersuka cita merayakan Thanksgiving. Hari ini saya sangat excited sekali saudara, karena kita kedatangan seorang yang spesial di tengah-tengah kita. Nanti saya akan jelaskan sebentar. Tapi izinkan saya memberikan pengumuman kepada Anda. Kita akan merayakan saudara di bulan Desember nanti ada begitu banyak hal yang sangat excited, yang sangat menyenangkan. Desember 12 kalau saya nggak salah, pokoknya minggu kedua saudara, kita akan kedatangan seorang hamba Tuhan yang bernama Pastor Victor Abraham. Jadi dia ada di sini, mereka sekeluarga datang ke sini. Lalu Desember 25 pagi kita akan dilayani oleh salah satu overseer kita, pemerhati kita atau pastor yang memperhatikan seluruh Rock International Ministry, yaitu Pastor Roni Daud Simeon. Jadi ada begitu banyak hal yang terjadi di bulan Desember ini. Jadi mudah-mudahan Anda bisa mengajak teman-teman Anda untuk datang dan beribadah bersama-sama dengan kita. Lalu pengumuman yang kedua saudara, Anda adalah orang-orang yang luar biasa karena minggu lalu kita berhasil mengumpulkan 252 Christmas shoebox. Come on. Yes. 252 Christmas shoebox. Beberapa dari Anda mungkin tidak mempunyai waktu untuk belanja, untuk packing shoebox. Jadi Anda memberi uangnya kepada gereja dan itu terkumpul, Anda yang memberi uang itu terkumpul sekitar $1.600 saudara. Dan 100% dari semua itu kita belanjain dan ada 252 anak-anak di seluruh dunia yang bisa merasakan sukacita Natal karena kemurahan Anda semua. Jadi terima kasih, saya bersyukur saya ada di gereja yang orang-orangnya begitu bermurah hati, generous. Saudara, saya berdoa, saudara, biar kita nggak berhenti di sini setiap tahun, setiap kita men-challenge diri kita untuk lebih lagi generous dan membagikan kasih kita kepada orang-orang di sekeliling kita. Biar sinar Tuhan itu memancar dalam kehidupan Anda dan kehidupan Anda bersinar sehingga menjadi berkat bagi orang-orang di sekeliling Anda. Amin saudara. Nah, seperti yang tadi saya bilang, di tengah-tengah kita ada seorang teman, ada seorang yang saya kenal sekian lama, bahkan adiknya Pastor Bobby adalah salah satu pastor di gereja ini yang melayani di gereja ini. Beliau bernama Pastor Jacob Wibowo. Saudara, kita beri sambutan dulu untuk Pastor Jacob. Sedikit tentang Pastor Jacob ini, saya sangat terinspirasi dengan keluarganya. Seluruh keluarganya cinta Tuhan, seluruh keluarganya walaupun mereka bekerja tidak sebagai full timer gereja, tapi mereka semua adalah lulusan dari sekolah Alkitab, saudara, including Felix, Jacob dan Bobby, saudara. Jadi semuanya sangat begitu cinta Tuhan dan cinta gereja lokal. Bahkan buat Anda-Anda yang sudah ada di gereja ini sebelum diambil alih oleh saya waktu digembalakan oleh Pak Kris, Pastor Jacob ini dan teman-temannya selalu membantu kita untuk merintis, baik itu membantu dalam soal main musik setiap hari Minggu dalam ibadah, baik itu ketika Pastor Kris berpergian dan dia harus menyampaikan firman Tuhan pada saat itu. Jadi gereja kita saudara benar-benar terkoneksi ceritanya dengan Jacob dan teman-teman kita dari Philadelphia Praise Center. Nah, jadi saudara, tanpa panjang lebar, tanpa saya bicara lebih banyak lagi, bolehkah Anda semua memberikan sambutan yang paling meriah untuk teman kita, Pastor Jacob Wibowo? Come on, Pastor.
Do I have? Check 1, 2, check. Thank you, Pastor. Thank you, thank you. Thank you so much. Selamat pagi. Saya nggak seperti orang asing di sini. Saya merasa kayak di tempat sendiri lah ya. Walaupun lama saya bepergian gitu ini, sekarang saya lagi datang kembali. Saya mengenal beberapa dari saudara-saudara di sini. Dan again, pertama-tama saya mengucap syukur untuk Pastor Sam yang boleh mempercayakan. Sorry. Thank you. Yang boleh suaranya menggelegar. Yang boleh mempercayakan saya pagi hari ini untuk menyampaikan isi hatinya Tuhan buat kita semua. Amin, saudara. Dan saya berterima kasih buat saudara-saudara welcome saya. Ya, kalau nggak mau welcome tadi pintu sudah ditutup, saya nggak boleh masuk, saudara. Gitu, thank you. Sebelumnya nama saya Jacob, beristrikan 1, beranak 2. Jangan dibalik, istrinya 2, anaknya 1, saudara ya. Haleluya. Oke, pagi hari ini mari kita mau belajar firman Tuhan. Judul firman Tuhan pagi hari ini saya beri judul membangun kehidupan yang lebih baik. Building a better life. Waduh, ada foto saya itu di situ. Mantap. Thank you, Pastor. Ya, terus saya yakin gitu ya, semua dari kita itu pengen mendapatkan kehidupan yang lebih baik. Ya, semuanya tuh pasti saya jamin 90% dari kita pengen mendapatkan kehidupan yang lebih baik. Amin. Kalau yang mau mendapatkan kehidupan yang lebih baik, boleh angkat tangannya. Wah, yang enggak pengen, boleh angkat tangannya. Yang enggak angkat tangan, pintu exit di sebelah sana, silahkan pulang. Oh, haleluya. Saya yakin kita semua jauh-jauh datang dari Indonesia. Ya, saya di sini semuanya hampir 99.9% datang dari Indonesia termasuk saya. Kita datang dari Indonesia jauh-jauh ke sini. Ada yang berangkat untuk bekerja. Ada yang berangkat mungkin untuk sekolah, ada yang berangkat ke Amerika karena disponsor mungkin ya sama keluarganya gitu. Tapi tujuannya 99.5% itu untuk mendapatkan kehidupan yang lebih baik. Betul, saudara? Ya. Nah, pada dasarnya semua orang pengen untuk dapetin kehidupan yang lebih baik, saudara. Saya yakin kita aja pengen, apalagi Tuhan. Tuhan tuh terlebih lagi pengen kita itu memiliki kehidupan yang lebih baik, saudara. Tapi seringkali yang saya dengar banyak orang yang pesimis. Banyak orang yang merasa bahwa saya ini gak punya background pendidikan yang baik. Bahasa Inggris saya ini my name yes, are you okay, yes, no, yes gitu ya. Mereka berpikir bahwa saya gak mungkin lah. Saya gak datang dari keluarga yang gak punya. Mana mungkin saya bisa mendapatkan kehidupan yang baik di depan. Banyak, saudara, itu. Saya temui banyak orang yang bilang, saya mau gini-gini aja, saya gak bisa lah suruh begitu, selalu begini. Seringkali banyak orang yang sudah mematikan dulu masa depannya, saudara. Ya, saya beritahu saudara, masa lalu kita seberapapun gelapnya, seberapapun terpuruknya, seberapapun sejelek apapun masa lalu kita, itu tidak menghalangi untuk kehidupan kita mendapatkan suatu masa depan yang lebih baik, saudara. Amin, saudara. Kalau kita pelajari di Alkitab, banyak sekali tokoh-tokoh di Alkitab yang masa lalunya gak baik, saudara. Yang terkenal aja ya, saudara ya. Yusuf, iya toh? Yusuf sering dengar ya, saudara ya. Yusuf itu masa lalunya itu awalnya jadi budak dulu, betul? Habis budak itu rendah sekali, saudara ya. Habis budak dia jadi narapidana, saudara. Tapi apa yang terjadi? Tahu-tahu Tuhan bawa naik. Dia menjadi orang nomor 1 bisa dikatakan di Mesir ya. Sampai Firaun aja bilang, tanpa seizinmu gak ada yang bisa bergerak di seluruh tanah Mesir ini. Wah, yang membedakan kamu dengan aku hanyalah tahta ini, katanya Alkitab gitu toh. Jadi Yusuf itu sangat powerful. Lagi Daniel, dulunya siapa? Tawanan, diberangkatkan dari Israel, ditangkap, dibawa ke Babilonia. Apa tapi yang terjadi? Campur tangan Tuhan bikin Daniel ini menjadi Perdana Menteri.
Enggak cuman sekali Perdana Menterinya. 4 raja, 4 presiden gitu ya. Misalkan Soeharto, Soekarno, Jokowi, SBY, boleh ganti-ganti gitu ya. Tapi menteri Perdana Menterinya tetap Daniel, saudara. Betapa hebatnya. Dan Yefta, siapa tahu Yefta. Yefta itu penjahat, perampok. Tapi apa? Tuhan bawa naik. Dia jadi pahlawan. Dia jadi hakim di tanah Israel, saudara. Makanya saudara, jangan putus asa. Apapun masa lalu saudara, apapun masa kini saudara, sejelek apapun percaya bahwa bersama Tuhan bisa diangkat kehidupannya. Ya saudara ya. Nah pagi hari ini saudara, saya mau ajak kita belajar dari satu tokoh di Alkitab. Satu tokoh yang luar biasa yang namanya saya pakai, saya comot jadi nama anak saya. Wah, namanya Yosua saudara. Namanya Joshua. Siapa Joshua ini saudara? Joshua ini adalah seorang kalau Alkitab bilang abdinya Musa. Saya orang Jawa ya. Jawa, dekat rumah saya, dekat Jogja, dekat Solo. Jadi hal-hal perkeratonan itu saya sering dengar gitu. Yang namanya abdi itu adalah pembantu. Abdi itu pembantu. Dia ini abdinya Musa, pembantunya Musa saudara. Tuh, kalau hari-hari ini mungkin pembantunya bawa tasnya, bosnya, sapuin rumahnya gitu ya, bersih-bersihin. Itu pembantu dulu si Yosua ini saudara. Tapi apa yang terjadi? Kita dengar ceritanya bahwa Yosua itu dibawa Tuhan dari seorang pembantu, diangkat naik menjadi penggantinya Musa. Pemimpin besar bangsa Israel yang membawa dipercayakan oleh Tuhan membawa orang-orang kesayangan Tuhan, orang-orang perjanjian ini masuk ke tanah Kanaan saudara. Seorang pembantu saudara. Nah pagi ini saya mau ajak kita semua belajar dari Yosua. Bagaimana seorang pembantu kok bisa Tuhan seret naik jadi menggantikan Musa yang disebut-sebut nabi terbesar yang pernah ada saudara. Ya saudara ya. Nah ayo mari kita belajar dari Yosua. Ada 2 hal yang saya mau bagiin saudara pagi hari ini. Yang kita mau belajar supaya kita pun boleh mencontoh Yosua. Supaya kehidupan kita boleh diangkat sama Tuhan dan kita jadi berkat buat banyak orang. Amin. Kalau ngomong berkat jangan langsung wing dolar. Ya itu melecehkan Tuhan. Kalau kita sampai menganggap namanya berkat itu hanya uang. Waduh kita tuh sangat melecehkan Tuhan saudara ya. Berkat itu terlalu besar. Ya saya maklum lah kita ini otaknya segede Chashu pao. Bakpao isi babi saudara ya. Kalau dibuka keluar merah-merahnya. Maklum lah jadi kita berpikir ya berkat is money gitu. Pagi hari ini marilah kita berubah. Amin saudara. Mari buka Yosua 1 ayat 1 sampai ke 5 saudara. Yosua 1 ayat 1 sampai ke 5 saya tulis di situ 4 tapi oke lah saya kasih ekstra. Yosua 1 ayat pertama sampai ke 5 berkata, sesudah Musa hamba Tuhan itu mati berfirmanlah Tuhan kepada Yosua bin Nun. Abdi Musa itu demikian. Hambaku Musa telah mati, sebab itu bersiap-siaplah sekarang, seberangilah sungai Yordan ini. Engkau dan seluruh bangsa ini menuju negeri yang kuberikan kepada mereka, kepada orang Israel itu. 3, setiap tempat yang akan diinjak oleh telapak kakimu, kuberikan kepadamu seperti yang telah kujanjikan kepada Musa. 4, dari padang gurun dan gunung Libanon yang sebelah sana itu sampai ke sungai besar yakni sungai Efrat, seluruh tanah orang Het, sampai ke laut besar di sebelah matahari terbenam, semuanya itu akan menjadi daerahmu. Dan 5, seorang pun tidak akan dapat bertahan menghadapi engkau seumur hidupmu, seperti aku menyertai Musa, demikianlah aku akan menyertai engkau. Aku tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Wah, luar biasa Tuhan bilang saudara ya. Kalau kita belajar, ini ceritanya kalau kita lihat ya sebelum Yosua 1, buku Yosua 1 ini, kita lihat ke belakang itu Ulangan 34. Ulangan 34 itu menceritakan tentang kematiannya Musa. Detik-detik terakhir kematiannya Musa saudara. Tuhan bilang sama Musa, Musa ayo ikut aku ke atas, dibawa ke atas ini gambaran liar saya ya. Musa, ayo ikut aku ke atas gunung Nebo, aku mau kasih kamu surprise.
Seneng kan Musa, naik ke atas gunung Nebo. Di atas gunung Nebo Tuhan bilang apa? Musa, unfortunately, sayangnya kamu gak akan bisa masuk saya tidak akan mengizinkan kamu untuk bawa bangsa Israel ini masuk ke tanah Kanaan. Tapi aku akan izinkan kamu lihat tanah Kanaan dari atas ini. Lihatlah semuanya sebelum kamu akan aku bawa pulang. Ya. Hari itu Musa ya mungkin sedih secara manusia, tapi senang dia mau dibawa pulang Tuhan gitu ya. Akhirnya Musa melihat seluruh tanah Kanaan dilihat dari atas gunung Nebo. Dan setelah itu Alkitab berkata, matilah Musa. Ya. Nah, setelah di atas gunung Nebo Musa meninggal ya saudara. Dan setelah kematian Musa itu akhirnya Tuhan berfirman kepada Yosua di Yosua 1. Di Yosua 1 Tuhan menyuruh Yosua untuk mengambil alih posisinya Musa. Keren banget, dari pembantu, bosnya mati, langsung Tuhan bilang, kuasailah semua yang bosmu punya. Kalau kita jadi Yosua gimana saudara? Seneng harusnya kan? Seneng, wow, seneng banget saudara. Musa orang hebat, dikenal berjuta-juta orang yang ikut dia kenal Musa saudara ya. Tahu-tahu Yosua jadi penggantinya dia. Dari sekian banyak orang, jutaan orang yang ada di situ, kenapa kok Yosua? Saya pernah bertanya nih waktu siapin ini, kenapa kok Yosua yang dipilih? Ada Kaleb, ada orang yang lain-lain yang hebat pastinya juga mungkin ya. Kok kenapa Yosua? Tapi Yosua 1 ayat 1 berkata, sesudah Musa hamba Tuhan itu mati, berfirmanlah Tuhan kepada Yosua bin Nun. Kata berfirmanlah ini menggelitik saya. Kok mau ya? Tuhan itu ngomongnya sama Yosua ya. Ternyata Tuhan ingetin dong. Saya pelajari. Ternyata Yosua ini punya track record iman yang bagus. Yang hebat. Ya saudara pernah ingat kan ceritanya bagaimana si Yosua ini pernah disuruh Musa untuk mengintai. Gitu ya. Pernah dia menjadi spy-nya orang Israel. Pengintai. Itu salah satu uji cobanya yang sudah dibuktikan Yosua. Bahwa Yosua percaya, memiliki iman kepada Tuhan. Nah ini hal yang pertama saudara. Yang kita harus miliki. Kalau kita mau memiliki hidup yang lebih baik saudara. Kita mesti punya yang Yosua punya. Yaitu apa? Iman saudara. Iman sering dengar, saudara sering dengar iman. Tiap kali di gereja omongnya iman. Betul? Tapi kalau hal ini enggak digelitik terus di dalam kehidupan kita. Kita sebagai manusia seringkali hidup itu lupa kalau kita tuh harus butuh yang namanya iman saudara. Ini hal yang pertama saudara. Bahwa kita belajar dari Yosua. Yosua bisa diangkat Tuhan kehidupannya. Karena Yosua punya iman saudara. Ya, saudara harus punya iman juga. Jadi itu yang pertama. Saya perhatikan saudara. Saya perhatikan orang-orang yang punya iman. Cenderung seringkali mempunyai tingkat optimis yang besar dalam kehidupan ini saudara. Orang yang punya iman, optimisme diri dalam menghadapi permasalahan kehidupan itu pasti beda sama orang yang tidak punya iman. Seperti Yosua saudara, pada saat diutus Musa saya tadi cerita. Ada 12 orang dipanggil Musa sebelum masuk ke tanah Kanaan. 12-nya dipanggil, disuruh Musa berangkat kamu ke tanah Kanaan untuk ngintip, untuk mengintai. Ya, 10 orang balik ke Musa, berikan laporan, 10-nya bilang apa? Aduh, Pastor mungkin manggilnya Musa Rabi, Pastor, Om, ada yang panggil Musa, ada yang Mus. Apakah itu terserah? Dia bilang, jangan ke sana, jangan. No. Musa bilang, kenapa? Waduh, orangnya kalau saudara baca di Alkitab, besar-besar. Kita ini kayak belalang. Alkitab bilang, kayak belalang, gak mungkin kita dimakan langsung, dijambal gitu ya. Jangan. Terus 2 lagi. 2-nya itu adalah Kaleb dan si Yosua ini. Lapor, siap Pastor. Wah ini datang ke Pastor Sam. Saya sudah selesai mengintai. Sip. Wah orang-orang Surabaya kan sip gitu ya. Sip, tanahnya sip. Musa bingung loh. Tadi katanya ngeri. Itu 10 bilang ngeri loh. Kamu ini 2 apa-apaan? Enggak sip, tenang aja. Pokoknya memang orangnya besar-besar. Orangnya serem. Wah memang serem-serem. Tapi tenang aja, Tuhan kan sudah janji kalau kita pasti dapat. Betul enggak? Kalau kita baca di Alkitab, baca terus.
Dari sebegitu banyak orang, Tuhan izinkan 2 orang ini masuk. Dan orang-orang yang orang-orang yang 10 itu enggak masuk tanah Kanaan, saudara. Yang 2 ini ternyata bisa masuk. Gitu. Emang yang dilihat 10 orang ini dan yang dilihat Yosua sama Kaleb, tanah Kanaannya beda apa sama menurut saudara? Sama. Masalah yang dilihat sama apa beda? Sama. Tapi kok bisa beda caranya menyampaikan, caranya menyikapi kok beda? Apa itu? Apa yang bikin gitu? Iman, saudara. Right? Ya, betul ya. Iman itu membuat kita memandang sesuatu jadi berbeda, saudara. Daud. Siapa Daud? Tahu Daud, saudara? Daud ini orang yang edan, kalau saya bilang ya. Ini orang edan. Orang yang ngawur banget. Tapi Tuhan cintanya luar biasa sama dia, saudara. Ya, satu kali di depan raksasa Goliat itu, pasukan tentara Israel sudah takut banget. Aduh jangan. Sampai rajanya bilang, serem deh yang namanya Goliat, jangan dilawan deh, kita kalah. Betul gak? Daud yang lagi main-main bawa apa ceritanya? Bawa makanan buat kakaknya. Dia lihat ini kenapa orang tentara ketakutan semua. Akhirnya dia bilang, weh jangan takut. Kita punya Tuhan, biar aku yang lawan dia. Biar aku yang lawan si Goliat ini. Betul saudara? Sampai kalau nanti next time kalau ada kesempatan saya ceritain betapa Daud ini edan saudara ya. Tapi emang yang dilihat Goliatnya, yang dilihat sama tentara Israel itu sama gak sama Goliat yang dilihat Daud menurut saudara? Podo saudara ya, podo itu sama pastor ya. Ini bahasa Perancis, Perancis ortodok ya. Podo sama saudara ya. Sama, tapi kok beda cara melihatnya. Tapi kok bisa Daud gak takut saudara. Daud gak pernah perang loh. Perangnya sama binatang-binatang aja ya. Karena ternyata Daud ini punya iman saudara. Kalau saudara punya iman, masalah pandemik boleh datang, resesi boleh datang, orang bisa bilang, teman saya bilang gini, saya kan bekerja di dunia real estate gitu saudara ya. Teman saya bilang, ada orang bilang, Jacob, wah saya pengen jual-jualin nih properti saya, ini bakal ada resesi, tsunami foreclosure istilahnya ya. Saya melihatnya, saya bisa bilang, oh boleh. Kalau mau dijualin kasih tahu saya, nanti saya listing. Jadi berkat buat saya kan. Memandang masalahnya jadi berbeda. Inilah saudara, kita harus positif. Orang yang memiliki iman selalu berpikir positif. Selalu berpikir punya optimisme yang tinggi saudara. Ya saudara, kalau saudara mau hidup ini excited, hidup ini menyenangkan, saudara harus memiliki iman. Apapun yang terjadi saudara tetap enjoy. Ya saudara ya. Ini sayang banget banyak orang yang pesimis, yang gak punya iman saudara. Banyak orang yang hidupnya ini dikotak-kotakin sendiri. Untuk gak bisa ini, gak bisa itu. Padahal yang namanya iman itu pintu masuknya Tuhan untuk bisa intervensi, untuk bisa campur tangan di dalam kehidupan kita. Tanpa iman Tuhan itu ditutup, gak bisa masuk. Ya, iman itu pintu masuknya. Bukalah saudara. Milikilah iman. Buka pintu hatimu biar Tuhan masuk. Tuhan ikut campur tangan dalam kehidupan saudara. Ya, orang pesimis selalu menganggap bahwa Tuhan tidak bisa melakukan sesuatu lebih dari yang kita bisa lakukan. Tapi orang optimis selalu berpikir Tuhan bisa melakukan hal-hal yang lebih besar dari yang kita bisa lakukan. Kata tidak ini memisahkan antara orang pesimis dan orang optimis. Saudara mau di mana? Mau pakai tidak atau mau pakai bisa, saudara? Saya berdoa sih semua di sini pasti maunya percaya Tuhan bisa. Amin, saudara. Ya, saudara. Banyak dari kita seringkali nggak mungkin lah, saya nggak bisa lah. Aduh, anak saya ini nakal lah, nggak inilah. Saya ini nggak bisa bahasa Inggris lah. Saya hanya pekerja di pabrik saja lah. Saya hanya itu, saya hanya ini, hanya itu. Mari, saudara, pagi hari ini hati-hati dengan iman kita, hati-hati dengan mulut kita. Ayub 3 ayat 25, mungkin ada itunya boleh? Ya, Ayub 3 ayat 25 berkata seperti ini saudara. Karena yang kutakutkan itulah yang menimpa aku. Dan yang kucemaskan itulah yang mendatangi aku. Jadi pada saat Anda menghadapi masalah dan Anda takut untuk kalah dengan masalah itu, Anda akan kalah.
bukan saya yang ngomong, ini Ayub yang ngomong ya, saudara ya. Kalau saudara percaya bahwa saudara nggak bisa menghadapi masalah ini, saudara akan gagal. Tapi sebaliknya kalau saudara bisa, Filipi 4 ayat 13 berkata apa? Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Ya, bahasa Inggrisnya I can do all, semua. Bahasa Inggrisnya I can do all things. Semuanya bisa aku lakukan di dalam Tuhan yang memberikan kekuatan. Amin, saudara. Amin. Beli kemuliaan buat Tuhan kita dulu dong. Tepuk tangan Tuhan kita luar biasa. Amin ya. Ini ada sebuah kisah, saudara. Ada sebuah kisah, ada gambarnya. Mungkin boleh Pastor Sam kalau ada gambarnya yang ini. Ini orang luar biasa sekali, saudara. 2 kakak beradik, Wright Brothers. Wright Brothers ini cikal bakal penemunya pesawat terbang. Kalau saudara lihat pesawat terbang, dia ini orang berdua di awal tahun 1900-an berpikir bahwa manusia itu harus bisa pindah dari satu tempat ke tempat lain tuh dengan cepat. Nggak bisa gini-gini terus. Naik kapal puluh-puluhan hari. Waduh nggak bisa. Orang ini harus cepat pindah-pindahnya. Dia membayangkan kayak burung. Orang itu harus bisa kayak burung. Gimana caranya? Itu saudara lihat itu gambar pesawat pertamanya dia. Orangnya nggak di dalam. Nggak di dalam pesawat. Enggak loh. Orangnya diikat seperti burung. Ya, ini nekat saudara ya. Orang diikat, terlentang gini kayak burung dibayarin. Saudara mau dibayarin suruh kayak gitu saudara? Ya. Itu diterbangin orang sampai teman-temannya dia ya. Keluarganya dia tuh sampai bilang, kamu tuh orang gila, jangan gitu. Gak boleh, gak mungkin orang itu terbang, itu gak mungkin. Orang diciptakan untuk di darat. Nempel sama ini darat, bukan melayang-layang, enggak. Tapi orang ini tetap ngeyel saudara, bukan ngeyel, beriman. Punya optimisme yang tinggi. Berdua orang ini tetap, enggak, orang harus bisa terbang. Ya. Akhirnya apa saudara? Akhirnya saudara saya semua ke sini, ke Amerika hanya butuh waktu 20 jam saja. Ya, yang di LA 16 jam mungkin ya. Ya, 20 jam saudara bisa sampai sini saudara. Kalau orang ini dengerin kata teman-temannya, dengerin orang bilang jangan dan tidak terjadi pesawat itu, saudara dan saya sampai sini 40 hari naik kapal. Ini Pastor Aldo punya tante datang ke sini 50 tahun yang lalu waktu pertukaran pelajar zaman Presiden Soekarno, dia dapat gitu saudara berangkat. Dinaikinnya apa? Naikin kapal laut. 35 hari di kapal saudara. Ya, kita di sini kayaknya sih ini naik pesawat kayaknya. Yang naik kapal boleh angkat tangan. Boleh angkat tangan, nanti pastor saya sudah siapin hadiah ya. Karena Anda itu orang yang pemberani, orang yang sabar 35 hari di pesawat, di kapal saudara. Saya yakin enggak, semua orang di sini pasti naik pesawat. Itu berkat kakak adik ini saudara. Orang yang optimis, berguna buat orang lain. Orang yang optimis bisa menjadi berkat buat orang lain. Amin saudara. Saudara mesti optimis, Coba colek kanannya colek pelan-pelan saya bilang. Optimis dong kamu ya. Wah, harus optimis saudara. Gimana kita? Kita ini termasuk orang optimis atau orang pesimis saudara? Kita ini coba cek diri kita. Sudahkah kita jadi pribadi yang gampang nyerah kalau ada masalah? Atau kita ini pribadi yang bandel, mesinnya bandel. Ada masalah terjang terus. Percaya Tuhan bisa. Yang mana kita saudara? Pada saat masalah, apakah kita langsung redup? Tahu pada saat masalah datang, kita tetap enggak berubah. Tetap, kayak pada saat kita lagi diberkati Tuhan. Wah, haleluya. Pada ada masalah, langsung, aduh Tuhan haleluya. Atau tetap haleluya. Yang mana kita? Di gereja boleh senang kalau lagi diberkati Tuhan sehat, uang dompet lagi tebel ya. Wah, anak-anak baik semua, hubungan keluarga lagi lancar. Tuhan itu memang yang Tuhan luar biasa. Betul saudara? Pada saat masalah datang, apa yang keluar dari mulut kita? Ya, coba cek saudara bagaimana nih? Ya, ini ayat ini asik banget saudara. Yeremia 17 ayat 7 sampai 8. Ini ada zaman dulu ada lagunya. Ya, ini Yeremia 17 ayat 7 sampai 8 berkata,
Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air dan yang tidak mengalami datangnya panas terik. Yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering dan yang tidak berhenti menghasilkan buah, saudara. Kalau kita orang memiliki iman, itu Alkitab bilang kita seperti pohon yang ditanam di tepi aliran sungai. Mau musim apa aja, Alkitab bilang tetap dapat air, saudara. Ya, orang lain bisa bilang ini musim resesi. No, saya pohon yang ditanam Tuhan di tepi aliran sungai. Tetap dapat berkat Tuhan. Pandemik ada, pandemik di mana-mana. Oh, saya orang yang ditanam di tepi aliran sungai. Pandemik boleh datang, tapi berkat kesehatan tetap datang buat saya. Amin, saudara. Ya, saudara harus percaya, saudara. Saudara harus pegang orang yang mengandalkan Tuhan seperti pohon yang ditanam di tepi aliran sungai, saudara. Tetap berbuah musim apapun. Amin, saudara. Ya, sebagaimana Yosua, milikilah iman. Kalau saudara mau hidup saudara diangkat Tuhan, saudara mesti memiliki iman. Amin. Amin. Beri tepuk tangan buat Tuhan kita yang dahsyat, yang luar biasa, saudara. Itu yang pertama, saudara. Yang kedua, saudara. Kok Yosua bisa diangkat Tuhan kehidupannya? Dimuliakan Tuhan gitu ya, jadi pembantu jadi pemimpin bangsa Israel. Yang kedua, mari lihat Yosua 1 ayat yang kedua, saudara. Ayat yang kedua berkata seperti ini, saudara. Hambaku Musa telah mati, sebab itu bersiaplah sekarang, seberangilah sungai Yordan ini, engkau dan seluruh bangsa ini menuju negeri yang akan kuberikan kepada mereka, kepada orang Israel itu. Di sini ada kata yang sangat penting buat saya yang saya mau bagikan. Kata bersiaplah. Ya. Kata bersiaplah. Ternyata Tuhan mendahului berkata bersiaplah kepada Yosua sebelum menyuruh Yosua pergi. Ya. Kata bersiaplah ini dikatakan Tuhan sebelum Tuhan bilang seberangilah. Ya. Jadi sebelum Tuhan bilang pergilah, Tuhan bilang bersiaplah dahulu. Tuhan mau Yosua memiliki persiapan terlebih dahulu sebelum dia berangkat membawa bangsa Israel ini, saudara. Ini hal yang kedua yang kita mau belajar. Kalau kita mau dibawa naik sama Tuhan, kehidupan kita dibawa naik sama Tuhan, saudara ya. Masuk ke dalam level yang lebih tinggi lagi. Kita mesti memiliki yang namanya persiapan, saudara. Ya. Ada sebuah kiasan yang berkata kesuksesan itu pertemuan antara kesempatan dan persiapan. Betul, Pastor Sam. Saya percaya sekali bahwa sukses itu pertemuan antara persiapan dan kesempatan. Kesempatan itu tugasnya Tuhan. Yang menyiapkan kesempatan buat kita itu Tuhan. Ya, saudara ya. Tapi persiapannya itu tugasnya siapa? Kita, saudara. Ya, jangan pernah saudara membayangkan untuk datang kesempatan di dalam kehidupan saudara untuk naik level ke lebih tinggi kalau saudara tidak pernah mempersiapkan diri Anda, saudara. Ya, bagian Tuhan, ingat, Tuhan bagiannya menyiapkan yang namanya kesempatan dalam kehidupan kita. Tapi bagian kita persiapan. Ini akan ketemu, itu baru namanya kehidupan kita naik, saudara. Ya, kalau kita mau Tuhan membukakan kesempatan, mari kita terus persiapkan diri kita. Tidak akan pernah kesempatan datang dalam kehidupan kita kalau kita tidak pernah mempersiapkan diri kita. Kalau kita pelajari Yosua ini kok bisa dipercaya moro-moro. Wah, ini lagi nih kata-kata penting, Pastor, untuk Pastor. Moro-moro. Ini bahasa Ibrani kelas yang enggak dipelajarin di sekolah Alkitab. Ini moro-moro ya. Moro-moro kok Yosua tuh tiba-tiba bisa jadi orang hebat. Ya, kok tiba-tiba jadi. Ternyata enggak tiba-tiba, saudara. Tuhan itu bukan Musa mati, Yosua diangkat. Ternyata enggak moro-moro, saudara ya. Tuhan udah lihat jauh perjalanannya Yosua bersama
bersama si Musa ini, saudara. Dia sudah lihat betapa hebatnya kesetiaannya si Yosua ini. Saudara kalau baca, Musa itu tugasnya nggak enteng loh saudara. Selama Musa bawa bangsa Israel ini, mungkin pendeta dimanapun nggak pernah bisa menyaingi Musa. Ya, Musa ini membawa bangsa pilihan Tuhan, of course bangsa pilihan Tuhan. Tapi ini bangsa yang tegar tengkuk itu udah di atasnya bandel, di atasnya nakal, di atasnya bencekno, ya, di atasnya kalau Jawa Tengah itu beling, kalau bahasa Surabayanya betik, ya, itu udah campur jadi satu, saudara. Ya, Musa ini orang yang paling sabar. Alkitab berkata gitu kan, Musa itu orang yang hatinya tuh sangat lembut. Dia sampai bisa marah saudara sama bangsa Israel ini. Dan Yosua dia suruh ambil alih tongkat estafetnya itu. Kalau Tuhan gak melihat Yosua ini punya kemampuan, gak mungkin dikasih. Karena ini yang akan dibawa, bangsa yang akan dibawa ini bangsa yang edan istilahnya Tuhan. Musa ini seringkali dicerca, dihina, ditekan, dimarah-marahin. Orang sudah dikasih makan di tengah padang gurun masih ngeyel orang Israel ini ya. Sudah dikasih makanan masih ini. Sudah dibawa keluar dari Mesir masih ngunek-unek. Wah ngunek-unek kayak ini lagi lain lagi nih. Ini tingkat lebih tinggi lagi nih Pastor Sam ya. Ngunek-unek kayak itu maksudnya memisui. Aduh memisui itu apa ya? Marah-marah. Ini baru bahasa Indonesianya. Marah-marahin si Musa. Bilang kamu mau bawa aku keluar tuh mau dimatiin di padang gurun nih mau dikubur di sini. Mendingan aku pulang ke Mesir. Bawa aku pulang ke Mesir. Sampai gitu saudara. Jadi istilahnya ya pastor pendeta manapun di dunia ini. Kalau suruh bawa bangsa Israel ini. Mati muda saudara. Ya mati muda. Gak kuat. Bangsa Israel ini ngawur pokoknya saudara. Sudah lihat mujizat di depan mata. Mujizat aja. Tetap masih tidak percaya sama Tuhan. Tapi Yosua ini orang hebat juga. Kalau kita yang dikasih tongkat estafet, kita udah lihat kelakuannya orang Israel seperti ini. Tahu-tahu Jacob, kamu gantikan Musa ya. Ini saya bisa bilang, oh jangan Tuhan. Jangan saya, karena saya udah melihat betapa ganasnya orang Israel takut saudara ya. Tapi Yosua tenang. Yosua ya akhirnya tongkat estafet diberikan. Karena apa? Karena Tuhan lihat Yosua ini udah siap banget. Yosua mendampingi Musa hari demi hari bertahun-tahun terus dari keluar dari Mesir. Dia mendampingin Musa, dia udah lihat keganasan orang Israel. Dia sudah tahu bagaimana belajar dari Musa hubungan sama Tuhan. Musa itu kan hubungan sama Tuhan kan langsung saudara ya. Santai ngobrol-ngobrol sama Tuhan. Yosua belajar itu semua. Gimana deal dengan jemaat-jemaat yang bengal. Wah, rock gak ada, rock jemaatnya ship semua, ya. Kalau di luar sana, kalau saya di PPC saya bilang PPC ship semua di luar sana. Kalau di rock saya bilang rock ship, gitu ya. Ya, saya percaya Tuhan, kita nggak ada yang perfect, ya betul ya. Kita butuh gembala kita untuk mengembalakan kita. Nah, kembali lagi, Yosua ini persiapannya sudah matang, saudara. Ya, sudah dianggap Tuhan sudah matang. Pada saat persiapan sudah matang, Tuhan akan bawa naik. Yosua ini dibawa naik setelah dia bertahun-tahun belajar dengan Musa. Daud membunuh Goliat pakai apa? Bedil ya saudara. Oh jago pastor. Wah jemaatnya hebat. Pakai ketapel. Ya ketapel kalau di tempat saya sana di Jawa sana di atas Gunung Dieng. Saya ini dari Gunung Dieng saudara. Anak pegunungan. Itu ketapel itu namanya pelinteng. Pelinteng gitu ya. Ini ketapel ini enggak gampang loh saudara. Ya, di swing das. Goliat kena jidatnya. Wah, geblak kan. Itu kalau orang enggak ahli, enggak bisa saudara. Ya, kalau orang enggak ahli dengan tenangnya, Daud swing langsung kena. Saya percaya ini bukan pertama kali Daud main pelintang ini saudara. Ya bisa kepelintang sendiri kalau enggak malah Daud yang geletak bisa saudara. Daud ini menggembalakan kambing domba ayahnya yang 2-3 ekor itu katanya di Alkitab.
Saya yakin di tengah padang gurun siang-siang santai dia pasti belajar main ketapel. Saudara. Sekali mungkin dombanya yang kena ya kan. 2 kali orang lain yang lagi lewat kena dimarah-marahin. No problem. Terus dia belajar. Sampai Tuhan lihat Daud ini sudah ahli. Tuhan buka panggung buat dia. Betul gak? Tuhan kasih dia perform di depan raja. Di depan tentara Israel. Monggo Daud kamu perform sekarang. Membunuh tentara Filistin. Goliat ini dibunuh di depan mata tentara dan raja Israel. Ya, ini karena Daud memiliki persiapan, saudara. Ingat, jangan bermimpi Anda akan mendapatkan kesempatan yang besar kalau Anda tidak pernah mempersiapkan diri Anda. Ya, itu selalu buat pacuan saya terus. Jadi saya kadang-kadang saya berpikir kok saya ini udah tuir gitu. Maksudnya umurnya sudah banyak, sudah punya anak. Betapa indahnya kalau saya boleh diputar lagi waktunya. Saya umur 20-an waktu saya datang ke Amerika masih single. Saya mau belajar banyak, saudara. Saya pengen belajar ini, saya pengen belajar itu. Sekarang saya pengen ini, itu. Saya udah lihat anak saya aja malam udah teriak-teriak. Saya juga udah emosi gitu ya saudara ya. Ini berantem sama kokonya. Yang ini aduh mau belajar sudah pusing kepala saudara. Ya, itu sudah gak bisa. Makanya saya selalu saya bilang sama anak-anak yang muda-muda gitu. Ayo belajar. Ya belajar mumpung kamu masih muda gitu saudara. Amsal 22 ayat 29 berkata gini kan. Pernahkah engkau melihat orang yang cakap dalam pekerjaannya? Di hadapan raja-raja ia akan berdiri, bukan di hadapan orang-orang yang hina. Alkitab menyatakan kalau kita orang yang cakap. Cakap itu orang yang mau belajar, yang terus mau berkembang. Itu akan dibawa Tuhan ke depan raja-raja. Artinya akan diberikan kesempatan-kesempatan yang besar, saudara. Kalau saudara mau diberikan kesempatan besar, apapun itu saudara ya. Dalam pekerjaan, dalam keluarga, apapun itu. Saudara harus persiapkan diri saudara. Sayangnya banyak orang yang cuman mimpi doang. Pengen hidup saya ini dibawa naik Tuhan. Saya pengen jadi presiden. Wah gitu ya. Tapi Anda ngapain sekarang? Ya hari-hari saya nonton YouTube lah. Kan gak mungkin. Ya, saya pengen ini, pengen itu, tapi suruh mempersiapkan diri. Malesnya bukan main. Ya, saya selalu ingatkan bahwa kesuksesan, sukses again bukan soal duit. Sukses banyak sekali, duit itu salah satunya. Sukses dalam keluarga, sukses dalam pekerjaan, dalam apapun itu saudara ya. Saudara harus mempersiapkan diri. Yang muda-muda saya selalu bilang, sekolah. Kalau kamu punya kesempatan sekolah, sekolah. Yang gak punya kesempatan sekolah emang gak bisa sukses? Enggak, tetap sama, bisa. Yang gak punya kesempatan sekolah, banyak hal di luar sana yang tidak akademis, yang tidak perlu dipelajarin di sekolahan, Anda bisa belajar di luar. Ya, hari ini era ini era yang sangat diberkati saudara. Karena saudara mau belajar apa aja tuh gampang. Tinggal angkat handphone saudara, pencet yang merah-merah ada putih-putihnya segitiga itu saudara ya. Apa itu saudara? Itu makanan kita sehari-hari, YouTube saudara. Ya saudara bisa gak buka YouTube 1 hari, coba 2 hari gak buka YouTube. Saudara dikasih handphone, dah YouTube gak usah, Google gak usah gitu ya. Kering saudara, kering. Sekarang ini gampang mau belajar. YouTube dipakai dengan benar akan jadi berkat buat saudara. Tapi YouTube kalau saudara pakai untuk hal-hal yang gak karuan, jadi bumerang saudara. Ya, kalau kita mau belajar masak di YouTube bisa gak? Bisa. Mau belajar benerin mobil. Ya ini contoh saya suka kadang utak-atik mobil, benerin sendiri dari YouTube. Bisa. Benerin ledeng dari YouTube bisa? Bisa saudara. Gampang. Hari-hari ini mau belajar apapun. Ada salah satu orang buka restoran ya. Buka restoran bermodalkan YouTube saudara, dan restorannya jalan. Belajarnya dari YouTube. Benar YouTube ini hebat saudara ya. Harus belajar terus. Kita harus pakai YouTube baik-baik. Saudara kalau mungkin ada saudara yang mesti pernah dengar nih bilang gini ya. Aduh bos saya itu
little to me ya. Salary, wah itu kan sudah familiar buat kehidupan kita sebagai orang Philadelphia ini kan. Little to me. Salary no up. Ya, saya tuh selalu bilang gini, oke, sekarang ada YouTube. Ya, mau AI, susuk-susuk, siapa yang sudah berumur yang tidak bisa bahasa Inggris, luangkan waktumu belajar bahasa Inggris dari YouTube, gampang saudara. Orang tuh ya sekarang ini, era ini menurut saya ini era yang hebat. Orang mau share informasi, orang mau share kepinteran, tinggal pencet, belajar. Kalau saudara bahasa Inggrisnya bagus, keahlian saudara, belajar apa lebih lagi lah. Saudara belajar, kalau saudara sudah improve, ketemu bos saudara pasti, oh ini udah hebat nih, udah gak kayak dulu lagi, dinaikkan posisinya. Ya saudara, begitu dinaikkan posisinya, salary-nya jadi up. Itu saudara. Kalau saudara mau salary up, saudara harus persiapkan dirimu. Yes, ya salary-nya nanti up saudara. Saya sangat menyayangkan kalau banyak orang malah lebih pakai YouTube itu untuk game, ya, untuk nonton serial Korea, Chinese, India, Kamboja, yang lain-lain yang bisa satu serinya bisa sampai 40, 50. Berdoanya kapan? Ya, nanti sebentar ini lagi tanggung nih. Ini jagoannya mau mati nih. Ini lagi waduh ini bahaya ini ya Tuhan. Bisa sampai nonton Tuhan tolong dia Tuhan. Ini idola saya lagi kepepet nih. Ya, sekarang anak muda pakai bukan buat nonton mungkin. Kalau lagi nggak nonton, ditaruh jauh-jauh, joget-joget, goyang-goyang, pantatnya kemana-mana, TikTok. Jago banget. Iya toh. Ini saudara, kita harus, ayolah, Ibu TikTok main. Oh iya, nanti belajar. Kita harus hati-hati. Ya, harus hati-hati. Pakailah YouTube, handphone saudara, internet itu, TikTok banyak orang bikin duit dari YouTube. Betul saudara? Banyak bikin duit dari TikTok juga. Istilahnya ini tinggal siapa yang pakai nih. Ya, kalau kita mau pakai untuk belajar, akan membawa kehidupan kita lebih baik saudara. Ya. Nah, Amsal 3 ayat 13 sampai 15 berkata begini. Ini penting nih. Ini, berbahagialah orang yang mendapat hikmat, orang yang memperoleh kepandaian. Karena keuntungannya melebihi keuntungan perak, hasilnya melebihi emas. Ia lebih berharga dari permata, saudara. Orang ini lebih berharga dari permata. Apapun yang kau inginkan tidak dapat menyamainya. Orang kalau memiliki kepandaian, Alkitab bilang, lebih dari emas, lebih dari perak, lebih dari permata, lebih dari semua yang pernah kita bisa bayangkan, saudara. Ya, jadi betul, saudara. Kalau kita punya kepandaian, kita punya hikmat, itu melebihi segala sesuatu. Jadi saya dorong kita semua untuk mengembangkan diri, supaya kita boleh mengalami kesempatan dan kehidupan kita naik, saudara. Ya, seringkali saya mendengar orang-orang yang sudah berumur nih, sudah angkatan-angkatan jauh di atas saya gitu ya. Dia bilang enggak usah lah, AI susu ini enggak usah lah belajar-belajar ngono-ngonoan. Katanya ngono-ngonoan pastor ya. Ngono-ngonoan itu begitu-begitu itu gitu. Ya. Ngono-ngonoan enggak perlu gitu. Enggak usah lah katanya gitu. Jadi mereka berpikir bahwa persiapan-persiapan opo maneh gitu kan. Yang penting dapat kerja. Pagi berangkat, pulang sore, siap-siap, tidur lagi, pagi berangkat, pulang sore, siap-siap, tidur lagi, pagi berangkat, dipanggil Tuhan. Gitu. Ya, itu saya kurang setuju. Saudara. Ya, karena apa? Kita kalau begitu itu, kalau kita hidup cuman begitu ya, itu akan kehidupan kita mengalami yang begitu-begitu saja. Ini ada kata penting yang saya mau ajarkan. Teman saya bukan dari Surabaya, teman saya tuh bilang, kalau begitu-begitu aja itu uripe ngono-ngono ae. Wah ini susah pastor. Ini memang tingkatnya memang sudah master ya bahasa Jawanya. Uripe ngono-ngono ae. Ya, kalau
saudara-saudara nggak belajar, nggak mau improve diri Anda, saudara hidupnya begitu-begitu aja. Uripe itu hidupnya. Ngono-ngono ae itu begitu-begitu aja, Pastor ya. Itu yang dialami banyak orang. Keluarga rock nggak boleh. Ya, kita harus improve. Mulai pagi hari ini harus ingat, improve, persiapkan diri lebih. Yang tua-tua, saudara gini, Musa itu dibawa Tuhan untuk membawa bangsa Israel keluar dari Mesir umur piro, saudara? Umur berapa? 80 loh, saudara. Ya, engkong-engkong disuruh berangkat bawa jutaan orang keluar dari Mesir, saudara. Ya, mbah-mbah ini sudah begitu, mungkin gigi udah pedar protol semua ya, saudara. Protol itu rontok. Betul. Ya, itu 80 tahun. Dan dahsyat bahwa berangkat keluar bisa membawa segitu banyak orang keluar, saudara. Terus ada satu, saya suka banget fotonya, engkong saya boleh keluarin? Engkong yang rambut putih, yes. Wih, ini ayamnya super enak, saudara ya. Ini saya doyan banget ayam ini beda ini, saudara. Engkong ini mengalami keberhasilan dalam kehidupannya setelah berusaha. Di umur piro, saudara? 65, saudara. Ya, pernah saudara lihat, saudara tahu dong foto ini. Pernah gak KFC memajang foto dia waktu masih umur 30-an? Gak ada, selalu rambutnya putih, jenggotnya putih, bawa tongkat lagi. Itu tuh dia lagi menunjukkan bahwa ayo umur 65 aja masih bisa sukses, saudara. Ya, kalau saudara umurnya masih di bawah 80, masih di bawah 65, waduh, saudara masih difur sama mereka. Saudara masih bisa untuk berkembang, saudara. Ya, jadi jangan bilang saya udah tua, nggak mungkin lah saya bisa. Ini orang-orang ini hebatnya di masa tuanya, saudara ya. Hati-hati, saudara. Jadi kalau saudara masih muda-muda, umur 50, 60 masih muda, saudara. Terus belajar, saudara. Sebaliknya yang anak-anak muda, aduh ini saudara, ini anak-anak muda ini kalau disuruh belajar dia berpikir kebalik, saudara. Saya masih muda, masih punya waktu panjang. Sekarang ini masa muda, masa have fun. Yang muda-muda menghabiskan waktu untuk apa? Untuk dibuang. Waktunya hanya untuk dibuang. Punya kesempatan sekolah nggak mau sekolah. Ya, punya kesempatan untuk bekerja lebih baik, ngono-ngono wae, ya, kelayapan, ya, main handphone terus-terusan, nonton, main game dari malam jam 10 malam sampai jam 7 pagi kita bangun masih main game, saudara. Giliran orang harus kerja, orang harus sekolah, dia tidur. Betul nggak? Saudara pernah ngalamin, lihat atau dengar orang anak-anak yang seperti ini, saudara? Saya yakin, saya bukan nyumpain ya. Tapi ya orang yang seperti ini nih susah untuk dibawa Tuhan naik, saudara. Ya anak-anak yang seperti ini, orang-orang yang punya mental yang gak bisa, yang gak mau, yang males, yang ini susah, saudara, untuk Tuhan bawa kehidupan yang lebih tinggi. Kehidupan mereka ya akan ngono-ngono wae. Boleh pastor coba katakan ngono-ngono wae, pastor. Lulus besok naik kelas, pastor. Boleh ya. Uripe ngono-ngono wae itu nanti bisa. Tapi kata-kata ini penting, saudara. Ya, kayaknya lucu ya, saudara. Kayaknya lucu tapi harus ditempel di kepala kita. Bahwa kehidupan kita gak boleh ngono-ngono wae, saudara. Kita bilang, jadi berkat. Jadi berkat buat orang lain. Jadi berkat. Tapi kehidupannya kita kayak apa nih jadi berkat? Bener gak jadi berkat? Iya kan? Kita itu mau diangkat Tuhan kehidupan kita. Kita belajar mengenai keluarga. Nata keluarga yang baik. Keluarganya baik. Anaknya pinter-pinter. Jadi anak yang baik-baik. Orang lihat anakmu kok baik-baik sih. Gimana? Kita kasih tahu. Gini. Jadi berkat gak? Jadi berkat. Saudara belajar dari YouTube untuk lebih lagi ini itunya. Di kerjaan naik pangkat. Gaji bertambah tinggi lagi. Saudara bisa berkatin orang-orang yang gak mampu. Jadi berkat juga, saudara. Iya kan? Saudara belajar di YouTube, lihat bagaimana cara menghindari asam urat. Nah ya kan?
Saudara ketemu, saudara pakai sendiri asam uratmu hilang. Ada temen yang sakit asam urat, saudara kasih. Temennya bilang, jos lo obatmu itu bagus obatmu. Itu artinya jos obatmu itu maksudnya sip obatnya. Jadi berkat gak buat orang? Iya ya saudara, siapkan dirimu. Pakai YouTube itu untuk belajar saudara. Mari saudara, yang muda, yang tua, jangan males. Kalau saudara mau dibawa Tuhan untuk mendapatkan kehidupan yang lebih baik. Sehingga jadi berkat, sehingga nama Tuhan dimuliakan lewat kehidupan kita. Kita harus persiapkan diri kita. Amin, amin. Yang mau dibawa Tuhan naik lebih tinggi, angkat tangan coba. Angkat dulu tangannya, angkat tepuk kanannya. Tepuk kanannya, tik 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 sebelah kanan. Persiapkan dirimu. Ya, tepuk kirinya bilang persiapkan dirimu. Amin, saudara. Percaya Tuhan akan diberkati namanya, akan dikenal banyak lewat kita karena kita kehidupan kita naik. Amin, saudara. Amin. Nah, pagi hari ini saya percaya, saudara. Enggak cuma saudara yang pengen hidupnya lebih baik. Tuhan itu lebih pengen. Tuhan itu kesempatan itu udah disiapin buat setiap kisah. Kesempatan itu sudah ada, tinggal kita siapin dong diri kita. Itu bagian kita, nek mau semuanya Tuhan yang ngerjain semua ya. Musa aja ngeluarin bangsa Israel dari Mesir, bukan 100% semua harus Tuhan yang ngerjain, enggak loh. Ada bagiannya Musa, untuk Musa ketemu sama raja. Ngedil sama raja, tak bawa keluar, boleh enggak ini orang-orang? Enggak boleh, Musa pergi. Aduh gimana nih, balik lagi ke raja lagi, ya kan? Ada berkali-kali ketemu raja sampai akhirnya bilang raja, ya wes pergi sana. Itu ada bagian kita dalam kehidupan. Saudara jangan cuma Tuhan, saya serahkan kehidupan saya percaya Tuhan memberkati saya. Tapi hari-hari kita cuma di rumah gak ngelakuin apa-apa, belajar. Enggak, kerja juga enggak mungkin saudara. Ya, ada bagian kita. Kalau saudara benar-benar kerjanya rajin, belajarnya rajin, ditunjang dengan iman yang luar biasa. Jos, pastor ya, sip. Saudara akan, percaya saya saudara. Ya, dunia ini membutuhkan kita untuk mengembangkan diri kita. Hal yang gak kelihatan biar Tuhan yang siapin. Amin saudara. Pagi hari ini ada 2 hal yang kita belajar. Siapa yang belajar pagi hari ini saudara? Ya, belajar bahwa kalau saudara mau dibawa naik sama Tuhan, saudara harus memiliki iman dan memiliki persiapan. Saya percaya pada saat 2 ini ada, saudara dibawa naik, Tuhan dimuliakan, orang lain diberkati. Amin. Beri kemuliaan buat Tuhan kita. Amin. Terima kasih Pastor. Terima kasih yang diberkati. Pada pagi hari ini terima kasih sangat luar biasa Jacob. Saya di catatan saya milikilah iman. Iman adalah pintu masuknya Tuhan untuk intervensi dalam kehidupan kita. Ya, yang kedua adalah bersiaplah karena seringkali kesuksesan itu adalah kesempatan bertemu dengan persiapan. Saya pernah dengar quote dari salah satu pelatih legendaris John Wooden. Dia bilang ketika kesempatan itu datang, itu udah terlambat untuk kita bersiap-siap. Jadi seharusnya kita bersiap-siap dulu, ketika kesempatan itu datang kita menyambutnya karena kita sudah siap, saudara. Jadi sangat diberkati sekali hari ini. Ada orang-orang mungkin yang kalau bicara mereka hanya pandai bicara, tapi kalau dalam kehidupan Jacob mengenal dia sudah sangat terbukti sekali apa yang dikhotbahkan dia sudah praktekkan dari selalu mengembangkan dirinya dari pernah kerja bersama lawyer Jack Hersig, bahkan sampai sekarang masih suka bantu-bantu. Saya dengar dari Bobby, lalu pindah haluan menjadi pengusaha restoran dan sekarang beliau adalah realtor, saudara. Jadi serba bisa, saudara. Jadi kalau beliau bicara tentang mengembangkan diri, kita benar-benar percaya bahwa dia bukan cuma bicara aja, tapi dia juga sudah mempraktekannya, ya kan? Jadi hari ini saya belajar, kita semua belajar, milikilah iman dan milikilah persiapan. Saya belajar satu lagi, saudara. Saya hari ini seperti ngambil kelas master bahasa Jawa, saudara. Iya. Nah, tapi kalau kita bersyukur atas kehadiran Pastor Jacob di sini, dan kalau Anda tadi nangkap
kata-kata dia bilang next time dia mau datang lagi untuk jelasin tentang Daud, saudara. Jadi dia udah buat janji bahwa next time dia akan datang lagi. Saya catat di sini perkataan dia. Jadi next time ini bukan yang terakhir kalinya, Jacob. Please visit us again. We would love to have you here. Bolehkah saya mengundang Anda semua untuk bangkit berdiri? Kita akan tutup ibadah kita pada hari ini. Anda boleh mengangkat tangan Anda. Terimalah berkat yang terbaik, berkat Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, berkat di dalam nama Tuhan Yesus. Kami ingin menjadi orang-orang yang dikenal sebagai orang yang memiliki iman kepada Tuhan. Kami mau menjadi orang-orang yang dikenal sebagai orang yang selalu mempunyai persiapan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, curahkanlah berkat-Mu. Segala sesuatu yang baik yang berasal dari Tuhan akan dicurahkan dalam kehidupan kami dan mengikuti kami sepanjang umur kami, mulai hari ini sampai selama-lamanya. Semua jemaat Tuhan yang sudah menerima berkat Tuhan, bersama-sama dengan saya katakan, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati Anda semua. Have a great week. God bless you all. Buat Anda yang nonton online, God bless you all. Have a great week. Bye now.